Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1781. Nalan Wanru tersenyum sedikit, dan di bawah tatapan penuh harap semua orang, dia mengangkat kain merah itu. Saat kain merah diangkat, sebatang kayu merah muncul di depan semua orang. Agaknya, jika saya tidak mengatakan apa-apa, semua orang tahu apa ini, kan? Nalan Wanru berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Cendana pendingin darah. Orang baik, ini benar-benar kayu cendana pendingin darah. Benda lelang terakhir di konferensi Nanke adalah kayu cendana pendingin darah. Pada konferensi Nanke terakhir kali, seorang teman membayar harga yang sangat tinggi untuk cendana pendingin darah. Saya mendengar bahwa dia menyimpan cendana pendingin darah di rumah selama 3 bulan, dan menyembuhkan trombosis otak 10 tahun ayahnya. Ini sangat kuat, harta surga dan bumi, harta surga dan bumi. Semua orang berbicara dan mengagumi. Kualitas barang yang dilelang oleh konferensi Nanke kami jelas bagi semua orang. Selama bertahun-tahun, pengejaran dan dukungan semua orang untuk konferensi Nanke kami adalah bukti terbaik. Cendana pendingin darah, kayu cendana ajaib yang unik di tanah Miaojiang. Masa pertumbuhan tanaman adalah ribuan tahun. Ini adalah satu-satunya tanaman ajaib di dunia. Menurut spekulasi, jumlah kayu cendana pendingin darah di dunia sudah sangat sedikit. Cendana pendingin darah sendiri memiliki arah yang unik, karena lingkungan pertumbuhannya yang unik. Ia memiliki fungsi untuk menciptakan darah, melancarkan peredaran darah, memperbaiki trauma, dan menyembuhkan luka dalam. Menurut penelitian otoritatif, di dunia ini, tidak ada luka dalam dan luar yang tidak dapat disembuhkan oleh kayu cendana pemarah darah. Selama Anda tinggal di ruang yang sama dengan kayu cendana pemarah darah untuk waktu yang lama, cedera apapun akan terjadi. Perlahan diperbaiki. Di atas panggung, Nalan Wanru berbicara dengan fasih dan memperkenalkan kepada semua orang dengan serius. Paman Bao, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu ingin memperjuangkan hal ini? Yue Nanyin memandang Long Zaitian dan bertanya. Kakak Long, apakah benda ini benar-benar luar biasa? Selain itu, Kakak Long, menurutku kamu normal, kamu tidak terlihat seperti terluka. Xiao Tao berkedip dan menatap Long Zaitian, sangat ingin tahu. Seharusnya berpengaruh, tapi tidak akan terlalu efektif. Memang ada banyak pohon ajaib di dunia ini. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Saya berkata Xiao Tao, kebanyakan orang dapat mengetahui kapan mereka terluka, tetapi bagi sebagian orang, bahkan jika mereka terluka, mereka mungkin tidak dapat mengetahuinya. Yue Nanyin berkata pada Xiao Tao. Baiklah, kata Xiao Tao lagi. Semuanya, harga cendana pemarah darah masih mulai dari 300.000 yuan, dan kenaikan harga pada suatu waktu tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. Nalan Wanru sangat puas dengan antusiasme semua orang. 300.000. Seseorang menyebut harga cadangan, yang bisa dikatakan tidak ada artinya. 300.000, hehe, pulang dan makan susu. 700.000. 700.000, saya juga ingin mengambil barang ini, 1 juta. Kalau menawar seperti ini, lebih baik tidak menawar, apa gunanya 1,5 juta. Mampu mengambil benda ini di bawah 3 juta adalah penghinaan terhadap benda ini. Aku akan meminta 3 juta. Setelah Nalan Wanru mengumumkan penawaran, semua orang menawar satu demi satu, dan harganya terus melonjak, yang sama sekali tidak masuk akal. Saya akan membayar 30 juta. Pada saat ini, suara santai datang. Semua orang tercengang saat mendengar suara itu. Butuh waktu lama untuk bereaksi. Setelah bereaksi, semua orang melihat ke arah sumber suara. Apakah kamu gila? Harganya melonjak dari 3 juta menjadi 30 juta. Metode penawaran macam apa ini? Sangat tidak masuk akal. Bab 1782. Orang yang membuat harga tidak lain adalah Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, semua orang tercengang. Saudaraku adalah orang yang memiliki kemampuan hebat, dia telah menawar di sana, dan telah bermain-main dengan Suan Yuanfei. Otak ini tidak sebanding dengan Suan Yuanfei. Lihat mereka, mereka duduk di posisi VIP, dan orang-orang yang duduk di posisi ini semuanya kaya dan cakap. Bukan. 30 juta yuan dibuang sekaligus. Sepertinya dia bertekad untuk memenangkannya. Setelah Long Zaitian mengajukan penawaran, ada banyak diskusi di antara orang-orang. Paman Bao, kamu benar-benar kaya dan berkuasa,
bagaimana kamu bisa menawar seperti ini? Yue Nanyin melirik Long Zaitian dan terdiam. Tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 20 juta, Kakak Long, kamu tidak ingin bermain dengan mereka lagi, kamu serius. Xiao Tao juga menghela nafas sedikit, pada awalnya dia tidak pernah menyangka bahwa paman biasa ini bisa menjadi orang yang begitu kaya. Bahkan jika dia kemudian mengetahui bahwa Long Zaitian sangat kaya, dia tidak pernah berpikir bahwa Long akan dapat menghabiskan begitu banyak uang. Benda ini berguna bagiku, tapi itu bukan keharusan. Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Mendengar tawaran Long Zaitian, Xuan Yuanfei menggertakkan giginya. Tuan muda, jangan impulsif. Kami tidak punya banyak uang lagi, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Sedikit uang yang tersisa akan digunakan untuk kompetisi item lelang terakhir. Kami telah kehilangan banyak uang sekarang. Dalam kompetisi final ini, kami mungkin tidak dapat bersaing dengan yang lain. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Tuan Ke dengan sungguh-sungguh menasihati. Aku tahu, kamu tidak perlu memberitahuku, aku punya pendapat sendiri. Xuan Yuanfei mengertakkan gigi dan menjawab. Kelao juga terdiam ketika mendengar itu, Anda memiliki pendapat Anda sendiri, sejak Anda memasuki rumah lelang ini, Anda memang sangat tegas, sehingga Anda selalu ditipu. Kelao mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berbicara. Setelah Long Zaitian mengajukan tawaran, adegan itu menjadi hening sejenak. Pria ini menawar 30 juta. 30 juta kali. Nalan Wanru berbicara lagi. Benar-benar tidak ada artinya menawar sedikit demi sedikit. Karena lelaki tua ini juga menginginkan barang ini, maka aku akan menemanimu. Kita akan bertemu satu sama lain dalam hal sumber keuangan. Seorang pria parubaya berdiri dan melihat ke arah Long Zaitian. Saya menawar, 31 juta. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Akhirnya ada yang berkelahi dengannya. Tentu saja kayu cendana pendingin darah pada konferensi Nanke terakhir dijual dengan harga tinggi 35 juta, tapi kali ini belum mencapai 35 juta. Berlebihan sekali, 35 juta. Ada banyak diskusi. Biarkan aku juga ikut bersenang-senang, 32 juta, semua orang tertawa. Itu adalah seorang lelaki tua yang berbicara, dia berdiri dengan wajah serius. Saya ingat di konferensi Nanke yang lalu, kayu cendana pendingin darah dijual seharga 35 juta, jadi saya, Zhang, juga harus menjual seharga 35 juta. Meskipun beberapa menyebutkan lebih dari 30 juta yuan, masih banyak penawar, Long Zaitian menaikkan harga menjadi lebih dari 30 juta yuan, hanya mempercepat kemajuan lelang. Lagi pula, 30 juta adalah harga yang tidak bisa ditandingi banyak orang. Kalau begitu, aku akan menawarkan 36 juta. Long Zaitian berbicara lagi. Hei, apakah ini menembus harga sebelumnya? 36 juta, persaingannya sangat sengit. Teman ini juga sangat kuat. Setiap kali dia bergerak, semua orang terkejut. Semua orang menghela nafas dan berbicara banyak. Pada saat ini, Xuan Yuanfei sedikit tersipu, dia sedikit bersemangat dan ingin mencoba. Melihat Xuan Yuanfei seperti ini, Kelao memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Bab 1783. Tuan, tolong jangan impulsif, tolong jangan impulsif. Kelao dengan cepat membujuk. Mendengar nasihat Kelao, Xuan Yuanfei sedikit kesal, dan menamparkan pahanya dengan tamparan, terlihat sedikit kesakitan. Jika bukan karena sebelumnya, aku akan bisa bergerak sekarang dan membantu mereka. Xuan Yuanfei menyesal tanpa henti. Tuan, tujuan terbesar kami masih menjadi barang lelang terakhir. Jika kami tidak dapat mengambil barang lelang terakhir ini, kami akan ditanyai oleh kepala keluarga ketika kami kembali ke keluarga. Kelao berkata dengan sungguh-sungguh dan otentik. Jangan khawatir, aku tidak akan begitu impulsif. Xuan Yuanfei menggertakkan giginya mendengar kata-kata ini, Tuan Ke mengutuk dalam hatinya, tidakkah? Anda akan begitu impulsif. Bukankah kamu selalu begitu impulsif? Jika bukan karena impulsif Anda sebelumnya, apakah kita akan menjadi begitu pasif sekarang? Kelao hanya mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya, lagi pula, meskipun orang di sebelahnya bukan siapa-siapa, dia tetap setengah tuannya. Saya akan membayar 40 juta. Long Zaitian berbicara lagi, pada dasarnya, setiap kali dia bergerak, Long Zaitian dapat menimbulkan sensasi, karena metode penawaran Long Zaitian sangat berbeda dari mereka. 45 juta. Pada saat ini, Wu Tianhao berbicara. Meskipun benda ini hanya dapat memulihkan luka orang secara bertahap,
itu juga sangat berguna baginya. Selain itu, hal seperti itu tidak berguna sekarang, tetapi bukan berarti tidak akan berguna di masa depan. Keluarga Wu benar-benar kaya dan berkuasa. Saya khawatir keluarga Wu adalah satu-satunya yang bisa bergulat dengan teman itu. Keluarga Wu adalah keluarga terbesar di kota Nanke, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki latar belakang? Persaingan tahun ini benar-benar sengit. Semua orang kagum. 46 juta. Tawaran lain dibuat. 48 juta. Harga terus melonjak. Paman Bao, mungkin tidak mudah bagimu untuk menurunkan benda ini. Melihat pemandangan seperti itu, Yue Nanyin di samping tersenyum kecut. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dibandingkan dengan Long Zaitian, dia jelas agak miskin. Lagi pula, uang dalam keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau, dana Long Zaitian jelas jauh lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia hanya dapat menonton hal-hal ini, bahkan jika dia ingin terlibat, dia tidak dapat terlibat. Kakak Long, 50 juta, ini terlalu gila. Xiao Tao juga menghela nafas, saat ini harganya melonjak hingga 50 juta, yang sudah merupakan harga tinggi yang langka. 52 juta. Tawaran Long Zaitian lagi. Apa? Teman ini sangat kuat. Tidak mungkin seseorang yang bisa duduk di posisi itu tidak mendapatkan 50 juta. Mereka semua kaya, dan mereka semua sangat murah hati. Hei, aku tidak tahu apakah dia punya pacar. Paman seperti itu sangat menarik. Seorang gadis yang bijaksana sudah mempersiapkan kehamilan. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan beberapa wanita dari keluarga kaya dan bangsawan sudah saling mencintai. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa menolak paman kaya. 53 juta. Saat ini, Wu Tianhao berbicara. 55 juta. Long Zaitian terus menawar. Kalian berdua, harganya sudah mencapai harga setinggi langit. Aku ingin item ini. Ini sangat berguna. Mohon terima dari kalian berdua. Saya menawar 58 juta. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian dan Wu Tianhao, lalu menawar. Bab 1784. Kakak ini, aku tidak ingin memenangkan cinta orang, tapi aku sangat membutuhkan benda ini. Mari kita lihat kebenarannya di lapangan. Wu Tianhao menangkupkan tangannya. 59 juta. Segera, Wu Tianhao meneriakkan harga lain. 60 juta. Long Zaitian berbicara lagi, dia tidak ingin berbicara omong kosong, saya sangat membutuhkan benda ini, jadi dia bergerak, alasannya sesederhana itu. 65 juta. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia langsung menyebutkan harganya, karena semua orang tidak mau menyerah, itu hanya bisa dilihat di lapangan. 66 juta. Wu Tianhao terus menawar. Oulke, aku ingin membuat kesepakatan besar. Lihat mereka menawar dengan putus asa. Mereka pasti sangat membutuhkan benda ini. Selama aku menawar, mereka akan menawar denganku. Aku sudah dibesarkan berkali-kali oleh yang bermarga Long itu, kali ini, aku akan menipu dia juga. Melihat jumlah pelelangan terus meningkat, Suan Yuanfei sedikit bersemangat, terlihat ingin mencoba. Tuan, saya pikir lebih baik melupakannya. Anda tidak boleh terlibat dalam hal-hal ini. Tuan, percayalah, tidak perlu, sungguh. Pada saat ini, Kelao memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Suan Yuanfei, jika kamu laki-laki, kamu akan melawan mereka. Bukankah kamu memiliki reputasi yang baik sebelumnya? Saat ini, Yue Nanyin berbicara, dan dia memandang Suan Yuanfei, dengan sengaja memprovokasi dia. Ketika Suan Yuanfei mendengar kata-kata ini, dia merasa lebih kewalahan. Ya, hei, saya telah ditipu berkali-kali, saya tidak tahan jika saya mau. Jika saya orang kaya, saya akan menaikkan harganya menjadi 100 juta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Tao di samping juga menambahkan bahan bakar dan cuka, bagaimanapun, dia senang melihat Suan Yuanfei membodohi dirinya sendiri. Tidak hanya Yue Nanyin membenci Suan Yuanfei, Xiao Tao juga membenci Suan Yuanfei, tetapi sebagai seorang pelayan, dia tidak bisa menunjukkannya dengan sangat jelas. Saat ini, masih dimungkinkan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Xiao Tao, bahkan gadis kecil sepertimu sangat berdarah, beberapa pria benar-benar terlalu murahan. Yue Nanyin berkata dengan cara yang aneh lagi. Ya, Nona, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyukai pria yang tidak memiliki pendapat sendiri. Xiao Tao harus ya lagi dan lagi. Saya tidak bisa melakukannya,
Tuan Ke, saya akan bergerak. Suan Yuanfei tampaknya sama sekali tidak mampu menekan kekuatan prasejarah di tubuhnya. Tuan, tenang, tenang, kamu harus tenang. Kamu tidak boleh terprovokasi oleh mereka. Mereka ingin kamu melompat ke dalam lubang. Jika kamu menawar, mereka akan berhenti menawar, seperti terakhir kali. Apakah kamu mengerti? Tuan Ke akan menangis. Tuan mudanya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika orang lain sedikit mengipasi api, dia tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana orang seperti itu bisa mencapai hal-hal hebat? Ketika Tuan Ke mengatakan ini, Suan Yuanfei sepertinya mengingat pengalaman terjebak oleh Long Zaitian sebelumnya. Dia mengertakkan gigi, tetapi dia masih menahan diri dan tidak menawar. Dia benar-benar takut mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saat ini, harga cendana pendingin darah sudah naik menjadi 65 juta. Harganya masih terus naik, dan pesaing utamanya adalah Wu Tianhao, Long Zaitian, dan lelaki tua yang asalnya tidak diketahui itu. Mereka bertiga menawar secara bergantian, tidak menyerah satu sama lain. 67 juta. Wu Tianhao menawar lagi. 68 juta. Pria tua tak dikenal itu berbicara lagi. Pada saat ini, persaingan telah mencapai tahap yang sengit. Paman Bao, apakah kamu masih ingin mengambil benda ini? Kurasa tidak, terlalu mahal dan menakutkan. Yue Nanyin melirik Long Zaitian dan berkata, Bab 1785. 70 juta. Begitu Yue Nanyin selesai berbicara, suara lain datang. Harganya menembus harga setinggi langit 70 juta, dan adegan itu menjadi seru. Untuk barang seharga ini, orang kaya biasa tidak akan mampu membayar harganya. 71 juta. Wu Tianhao yang berbicara, setelah banyak pertimbangan, dia masih mengajukan penawaran. 75 juta, tersinggung, semuanya. Pria tua tak dikenal itu berbicara. Melihat harga ini, Long Zaitian juga menggelengkan kepalanya, benda ini mungkin bernilai 100 juta. Long Zaitian tidak berniat untuk melanjutkan penawaran, bukan karena dia tidak memiliki sumber keuangan, tetapi karena menurutnya itu tidak perlu dan rasio harga kinerja terlalu buruk. 76 juta. Wu Tianhao terus menawar. Keduanya menawar secara berurutan. Selama proses ini, Long Zaitian tidak terlibat. Jelas, semua orang tahu bahwa Long Zaitian telah meninggalkan kompetisi. Melihat Long Zaitian menyerah dalam persaingan, Suan Yuanfei sedikit kecewa, tetapi pada saat yang sama dia sedikit beruntung. Jika dia baru saja berpartisipasi dalam kompetisi, maka jika Ye Nantian berhenti sekarang, dia akan hancur dalam hitungan menit. Keduanya terus menawar, dan harganya dengan cepat menembus hingga 90 juta. Saat ini, setiap kali keduanya menawar, ada seruan di tempat kejadian, karena setiap kali mereka menawar, itu adalah rekor harga sejarah baru untuk barang lelang ini. Pada akhirnya, ketika harganya mencapai 94 juta, Wu Tianhao mulai ragu, lagi pula itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Sepertinya saudara ini tidak berkemauan keras, atau kamu bisa menyerahkan hal ini kepadaku. Orang tua tak dikenal itu juga melihat keraguan-raguan Wu Tianhao, dan dia mencoba membujuknya. 95 juta. Setelah berpikir sejenak, Wu Tianhao menyebutkan harganya lagi, dan ada lagi tangisan yang menakutkan di tempat kejadian. Lelang ini benar-benar terlalu tragis. 98 juta. Orang tua tak dikenal itu memanggil harganya hampir tanpa berpikir. Ada keributan lain di tempat kejadian. Mendengar harganya, Wu Tianhao menarik napas dalam-dalam, dan itu akan segera melebihi 100 juta. Namun saat ini, pihak lain tidak berniat menyerah. Kawan, aku akan menawarkan 100 juta. Jika kita terus bertarung seperti ini, tidak akan ada hasil yang bagus. Wu Tianhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sudahlah. Pria tua tak dikenal itu tiba-tiba berbicara. Harganya telah mencapai tingkat yang mengerikan sehingga lelaki tua itu jelas akan menyerah. Fiuh. Akhirnya berakhir. Ini terlalu menakutkan. Ini seperti pertarungan antara dewa dan dewa. Ini adalah item lelang kedua dari belakang, dan itu sangat tragis. Maka item lelang berikutnya yang lebih penting akan menjadi lebih tak terbayangkan. Ya Tuhan, apa yang terjadi tahun ini? Bukankah semua orang kekurangan uang? Apakah kamu mencetak uangnya sendiri? Semua orang kagum. Cendana yang mendinginkan darah, sekali 100 juta. 2 kali 100 juta. 3 kali 100 juta. Selamat kepada tamu terhormat ini, Anda berhasil menangkap kayu cendana yang mendinginkan darah. Nalan Wanru di atas panggung memiliki senyum di wajahnya.
Harga transaksi 100 juta juga merupakan harga transaksi tertinggi saat ini. Nalan Wanru mengumumkan bahwa Wu Tianhao telah memperoleh cendana pendingin darah, tetapi Wu Tianhao sama sekali tidak senang, lagi pula, dia membeli kembali barang ini dengan uang sungguhan. Akhir dari lelang terakhir adalah cendana pendingin darah, dan dia ada di sana pada waktu itu. Harga transaksi terakhir cendana pendingin darah hanya 35 juta, dan sekarang menjadi 100 juta, hatinya sangat rumit. Bab 1786. Pada saat ini, Xuan Yuanfei yang menyaksikan semua ini di atas panggung merasa sedikit sedih. Pria bermarga Long ini memang menaikkan harganya. Setiap saat, di saat-saat terakhir, dia menyerah begitu saja. Xuan Yuanfei menatap Long Zaitian dengan mantap. Tuan, menaikkan harga juga membutuhkan modal. Jika dia berani menaikkan harga, itu membuktikan bahwa dia memiliki modal yang cukup. Jika dia tidak memiliki cukup modal tetapi menaikkan harga, setelah balai lelang resmi memverifikasi hartanya, dia tidak akan mampu membelinya. Kelao di samping tidak setuju dengan pernyataan Xuan Yuanfei. Di dunia ini, jika Anda memiliki uang, Anda adalah seorang master, dan jika Anda memiliki uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku benci keluar kali ini. Uang yang kita bawa masih terlalu sedikit. Xuan Yuanfei berkata dengan getir saat mendengar kata-kata itu. Kali ini sudah banyak uang yang keluar. Namun, untuk pelelangan, Anda perlu melihat uang tunai di tangan orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Kelao menggelengkan kepalanya lagi. Alangkah baiknya jika saya dapat meminjam secara kredit untuk sementara waktu, dan kemudian saya dapat meminta ayah saya untuk menebusnya nanti. Xuan Yuanfei memikirkannya dan merasa sedikit menyesal. Tuan, Anda harus memahami aturan pelelangan, bukan? Tuan sedikit terkejut bahwa Xuan Yuanfei bisa mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Berhutang. Di dunia ini, saya khawatir tidak ada rumah lelang yang beroperasi seperti kredit. Jika Anda dapat membayar secara kredit, mereka yang tidak memiliki kekuatan dapat menawar tanpa pandang bulu. Kamu tidak perlu mengatakan ini, aku tentu saja mengerti. Mendengar kata-kata ini, Xuan Yuanfei sedikit mengernyit. Toh, dia terus memperhatikan situasi rumah lelang. Para tamu yang terhormat, pelelangan kita akan segera berakhir. Kita hanya memiliki 2 barang tersisa untuk pelelangan ini. Dan kedua barang lelang ini juga merupakan barang terpenting dalam lelang kita kali ini. Nalan Wanru sudah melakukan pemanasan untuk barang lelang berikutnya. Nona Nalan, ayo buat keputusan cepat. Kita semua di sini untuk barang lelang berikutnya. Pada saat ini, seseorang angkat bicara. Betul, foreplay sebelumnya hampir selesai, kita masih harus melihat kebenarannya di saat-saat terakhir ini. Seseorang berteriak lagi. Terima kasih atas antusiasme Anda. Karena ini masalahnya, saya tidak akan banyak bicara. Selanjutnya, mari undang kami ke barang lelang berikutnya. Saat ini, Nalan Wanru tidak bisa menahan antusiasme penonton, jadi dia mengumumkan. Saat suara Nalan Wanru turun, seorang gadis cantik muncul sambil membawa nampan. Semuanya, harap perhatikan bahwa nama benda ini agak panjang. Namanya Senjian Elk Blood Ganoderma lucidum. Setiap orang pasti merasa aneh saat mendengar nama ini. Nalan Wanru secara pribadi mengangkat kain merah di atas nampan, dan melihat penutup kaca di atas nampan, dan Ganoderma lucidum merah menyala di penutup kaca. Bukankah ini Ganoderma lucidum? Ini barang lelang kedua dari belakang. Kelihatannya tidak bagus. Nona Nalan, apa yang istimewa dari benda ini? Tolong beritahu kami secara detail. Itu benar, barang lelang terakhir jelas bukan barang biasa. Kami percaya pada reputasi konferensi Nanke. Semua orang melihat Ganoderma darah merah yang berapi-api dan berbicara satu demi satu. Hehehe. Semuanya, jangan khawatir, tolong dengarkan aku baik-baik. Di kedalaman tanah Miaojiang kami, hanya ada sedikit rusa. Mereka masuk dan keluar dari sungai yang dalam, minum mata air, minum embun pagi, makan buah segar di pegunungan, mandi di bawah sinar matahari pagi, menonton bintang dan bulan, dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai rusa arus dalam. Rusa Senjian adalah kesayangan bumi. Darah rusa, daging rusa, tulang rusa, dan beludru di tubuhnya dapat memperpanjang umur, mengusir racun dan roh jahat, serta memperkuat tubuh. Dikabarkan bahwa setetes darah rusa dapat memperpanjang usia hidup 10 tahun. Nalan gentle berbicara kepada orang banyak lagi. Nona Nalan, rusa aliran dalam ini cukup ajaib, tapi apa asal-usul Ganoderma darah rusa aliran dalam ini?
Nalan Wanru sedang berbicara ketika seseorang mengajukan pertanyaan lagi. Bab 1787. Temanku, itu pertanyaan yang bagus, dan itulah yang akan kukatakan selanjutnya. Ganoderma darah rusa Senjian ini, seperti namanya, adalah kombinasi dari Senjian rusa dan Ganoderma. Di kedalaman tanah Miaojiang kami, rusa Senjian langka, dan Ganoderma bahkan lebih langka. Dan Ganoderma darah rusa Senjian ini adalah Ganoderma yang tumbuh dari mayat rusa Senjian setelah kematian rusa Senjian. Ganoderma lucidum yang ditanam dengan cara ini menggunakan daging dan darah rusa Senjian sebagai nutrisi untuk pertumbuhan. Ia mewarisi efek rusa Senjian itu sendiri dalam memperpanjang hidup, mengusir racun dan kejahatan, dan memperkuat tubuh. Setelah digabungkan dengan karakteristik Ganoderma lucidum itu sendiri, ia memiliki banyak efek magis. Misalnya, untuk membuat pria meremajakan dan membuat wanita awet muda, bahkan orang yang sakit parah pun bisa hidup 3-5 tahun lagi setelah mengonsumsi Ganoderma lucidum ini. Nalan Wanru berbicara dengan fasih lagi, apakah dia berbicara dengan jelas atau tidak, setiap orang yang mendengarkan sedikit melamun. Reputasi konferensi Nanke terkenal. Meskipun kata-kata Nona Nalan mungkin terdengar berlebihan, Anda harus mempercayainya. Tentu saja, dari mulut ke mulut konferensi Nanke tidak perlu dikatakan lagi. Keajaiban benda ini juga jarang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ayah saya berumur 75 tahun dan terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Jika saya bisa mendapatkan barang ini, apakah ayah saya tidak lagi menderita sakit? Semua orang membicarakannya, dan untuk sementara, antusiasme penawaran di tempat itu langsung penuh. Istri saya juga dalam situasi yang sama. Saya akan mengambil barang ini dengan seluruh kekuatan saya. Semua orang berbicara satu demi satu. Paman Bao, apakah kamu tertarik dengan benda ini? Saat ini, Yue Nanyin yang duduk di samping Long Zaitian bertanya. Tidak terlalu tertarik, tidak ada yang menarik hari ini. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Oh, itu dia. Yue Nanyin hanya menanggapi ketika dia mendengar kata-kata itu. Nona Nalan, tawar. Tawar harga cadangan. Seseorang berteriak. Item ini mulai dari 2 juta yuan, dan kenaikan harga tunggal tidak boleh kurang dari 500.000 yuan. Nalan Wanru berbicara. Harga cadangan dari hampir semua item lelang sebelumnya tidak melebihi 1 juta. Item ini adalah 2 juta, dan harga satu kenaikan tidak boleh kurang dari setengah juta. Dapat dilihat bahwa hal ini luar biasa. Saya di sini untuk menelepon 2 juta, karena saya tidak ada hubungannya nanti. Pada saat ini, seorang teman berbicara. Hahaha. Aku menawarkan 4 juta. Harganya langsung berlipat ganda. Kakak, strukturnya kecil, aku akan membayar 10 juta. Dalam sekejap, harganya diteriakkan hingga lebih dari 10 juta. 10 juta tidak banyak, dan harga cendana telah mencapai 100 juta. Jika Anda ingin memenangkan Ganoderma darah rusa Senjian ini seharga 10 juta, saya akan menawar 30 juta. Seseorang berbicara lagi, dan hampir setiap kenaikan harga dimulai dari puluhan juta. Kakak sangat mendominasi, tapi aku bisa menawar 40 juta. 50 juta. 60 juta. Ada teriakan konstan di tempat kejadian, dan segera, harga naik dengan cepat, dan kemudian secara bertahap melambat ketika mencapai 80 juta. Jumlah orang yang menanyakan harga juga berangsur-angsur berkurang. 80 juta adalah ambang batas untuk semua orang di tempat kejadian. Harga 80 juta cukup untuk menyaring 70% penawar. Setelah mencapai 80 juta, meski kecepatan kenaikan harganya lambat, tetap saja naik. Pada akhirnya, tanpa ada kejutan, harganya langsung melebihi 100 juta. Ketika harga mencapai 100 juta, beberapa penawar sudah kalah, dan hanya tersisa sekitar 20 penawar di tempat kejadian. Namun, ini masih merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. Bab 1788. Setelah menembus 100 juta, harga Senjian Elk Blood Ganoderma lucidum mencapai 110 juta dengan sedikit kesulitan. Setelah menembus 110 juta, hanya lelaki tua tak dikenal dan beberapa orang parubaya yang tersisa untuk memperebutkan item ini. Orang tua tak dikenal itu kehilangan kayu cendana yang mendinginkan darah di pelelangan terakhir, tetapi itu juga memungkinkannya untuk mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Jadi pada saat ini, dia masih memiliki energi untuk bersaing memperebutkan Ganoderma darah rusa Senjian. Setelah harganya melebihi 110 juta, patua itu langsung menaikkan harganya menjadi 150 juta. Terlihat, tekadnya yang teguh.
Orang-orang yang menawar dengannya di tempat kejadian menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat situasi ini. Di bidang lelang, hanya kekuatan finansial yang bisa dilihat. Benar-benar tak tertandingi oleh lelaki tua tak dikenal untuk mengajukan tawaran seperti itu, akibatnya, tidak akan ada tawaran di masa depan. Orang tua tak dikenal itu berhasil menangkap darah rusa Senjian Ganoderma lucidum. Harga akhir juga diposisikan di harga setinggi langit 150 juta. Barang lelang terakhir ini bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan orang biasa. Bukankah begitu, kekayaan bersih kita yang puluhan juta hanya bisa dikatakan datang untuk melihat kesenangannya. Sial, ini terlalu menakutkan. Ini adalah konferensi Nanke paling menakutkan yang pernah saya lihat. Semua orang sedang berdiskusi saat ini, dan mereka semua menghela nafas. Selamat kepada VIP No. 35, yang berhasil memenangkan item lelang terakhir No. 2 kami, Senjian Elk Blood Ganoderma lucidum. Melihat tidak ada tawaran yang tersisa, Nalan Wanru mengumumkan secara langsung. Lelang ini terlalu menakutkan. Bahkan jika kakek datang, dia mungkin tidak dapat mengambil apa yang diinginkannya. Saat ini, Yue Nanyin cukup emosional. Sayangnya, keluarga kami tidak kekurangan hal-hal ini. Xiao Tao di samping tersenyum dan berkata. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Long Zaitian terlihat aneh. Apakah tidak ada kekurangan dari hal-hal ini? Nah, inilah pertanyaannya, apa latar belakang dan asal-usul Yue Nanyin dan Xiao Tao? Semuanya, konferensi Nanke kita telah berakhir, dan kita akan mengundang item lelang terakhir di antara item lelang terakhir kita hari ini. Agaknya, pada saat ini, semua orang menantikannya. Nalan Wanru memiliki senyum di wajahnya, pada saat ini, dia tidak meminta orang-orang di belakang panggung untuk mengeluarkan barang lelang terakhir. Rupanya, dia sengaja mencoba menipunya. Harapan, tentu saja ekspektasi. Dua hal pertama sudah sangat luar biasa, jadi tentu saja tidak perlu membicarakan yang terakhir. Semuanya, saya memiliki pertarungan. Saya pasti akan memenangkan item lelang terakhir ini. Cepat, itu sama seperti jika bukan untuk barang lelang terakhir, itu tidak sama dengan orang yang pasti menang. Artinya, siapa yang tidak terikat untuk menang? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, Anda mengatakan sesuatu dan saya mengatakan sesuatu. Jelas, banyak orang yang datang ke tempat kejadian datang untuk barang lelang terakhir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang disebut barang lelang terakhir sebelum datang, reputasi konferensi Nanke benar-benar terlalu tinggi. Hanya karena tanda konferensi Nanke, mereka cukup datang ke kota Nanke untuk mencoba peruntungan. Paman Bao, aku tiba-tiba mencium sesuatu yang tidak asing. Aku mungkin pernah menemukan akhir lelang berikutnya di suatu tempat. Saat ini, Yue Nanyin berbicara. Mendengar kata-kata Yue Nanyin, Long Zaitian melirik Yue Nanyin dengan heran. Jadi, menurutmu apa yang akan menjadi final lelang berikutnya? Long Zaitian bertanya dengan lancar. Bab 1789. Bagaimana saya tahu? Saya bukan anjing, saya akan tahu hanya dengan mencium baunya. Mendengar ini, Yue Nanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Long Zaitian. Hei, Nona, aku juga punya perasaan akrab, begitu akrab, barang yang akan dilelang selanjutnya, bukan berasal dari keluarga kita. Xiao Tao tersenyum saat mendengarnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa keluarga menjadi sangat miskin sehingga mereka perlu menjual barang? Berhentilah berbicara omong kosong di sini. Jika sampai ke telinga kakek, berhati-hatilah agar dia memukulmu. Yue Nanyin berkata dengan marah. Hihi, kalau begitu aku tidak akan membicarakannya. Xiao Tao terkikik, lalu dengan cepat tutup mulut lagi. Tuan muda, menurut beberapa berita yang bocor sebelumnya, barang lelang akhir hari ini tidak biasa. Sebelum kami keluar, pemilik meminta kami untuk fokus pada hal itu, dan mencoba menempatkan sumber keuangan utama kami pada barang lelang terakhir ini. Saat ini, Kelao yang berdiri di samping Suan Yuanfei berbicara, dan dia mengingatkan dengan wajah serius. Begitu, mengapa kamu begitu bertele-tele, tidak bisakah kamu mengurangi beberapa patah kata? Suan Yuanfei jelas sedikit tidak sabar ketika mendengar ini. Setelah mendengar ini, Tuan Ke tidak banyak bicara, bahkan jika dia tidak puas dengan Suan Yuanfei, jadi apa, dia adalah tuan muda, calon tuan keluarga, apa yang bisa dia katakan? Nona Nalan, tolong pecahkan misterinya. Apa barang lelang terakhir? Benar, jangan bodoh, mari kita pecahkan misterinya secara langsung, aku sudah lapar dan haus. Nona Nalan, kamu tidak kekurangan uang, cepatlah.
Saat ini, semua orang mendesak lagi. Melihat pemandangan yang begitu hidup, Nalan Wanru tersenyum. Ini adalah pemandangan yang ingin dia lihat. Sebagai item lelang terakhir, harga yang sangat tinggi harus dilelang hari ini. Karena selama 3 tahun terakhir, para pejabat konferensi Nanke juga telah melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk pelelangan ini. Semuanya, sebelum mengungkapkan misterinya, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Nalan Wanru berkata dengan senyum di wajahnya. Hehe, rubah betina ini mulai merayu orang-orang ini lagi. Melihat adegan ini, Yue Nanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Nona, ini mungkin keuntungan dari seorang wanita cantik. Xiao Tao juga menghela nafas. Nona Nalan, apa masalahnya? Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Hei, itu dia. Semua orang tidak hanya antusias dengan item lelang terakhir, tetapi juga tentang Nalan Wanru konferensi Nanke terlalu menggoda bagi mereka. Apa hal yang paling terkenal di tanah Miaojiang kita? Dengan senyuman di wajah Nalan yang lembut dan cantik, wajahnya misterius dan asli. Tanah Miaojiang, yang paling terkenal secara alami adalah keindahan Miaojiang. Salah, gunung dan sungai Miaojiang adalah yang terbaik di dunia, dan hal yang paling terkenal di Miaojiang adalah gunung dan sungainya. Saya penggemar berat gunung dan sungai Miaojiang ini. Saya pikir apa yang Anda katakan salah. Jika hal yang paling terkenal di Miaojiang adalah keindahan dan pemandangan, lalu apakah Nona Nalan menjual pemandangan dan keindahan kepada kita? Begitu Nalan Wanru mengucapkan kata-kata ini, semua orang mulai berbicara. Mendengarkan kata-kata semua orang, Nalan Wanru sedikit tersenyum dengan ekspresi misterius di wajahnya. Sekelompok pria munafik dan bodoh, sekelompok penggemar palsu, bahkan kami Miaojiang tidak mengerti, buka saja mulut mereka. Pada saat ini, Yue Nanyin mendengarkan kata-kata orang-orang ini dengan jijik di wajahnya. Bab 1790. Nona Nalan, jangan bodoh. Hal yang paling terkenal di Miaojiang adalah Gu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berbicara. Ya, hal yang paling terkenal di tanah Miaojiang ini adalah Gu. Ada desas-desus bahwa Gu Miaojiang telah diturunkan selama ribuan tahun, dan itu sangat aneh. Itu dapat membunuh orang yang tidak terlihat, dan juga hidup dan mati, daging dan tulang. Aku juga pernah mendengarnya. Saat ini, ada banyak diskusi di antara orang-orang. Pria tua ini benar. Hal yang paling terkenal di Miaojiang adalah Gu. Dan hal-hal yang akan kita lelang selanjutnya juga terkait dengan Gu. Dengan senyuman di wajah cantik Nalan Wanru, dia berbicara dengan misterius. Nona Nalan, apa item lelang terakhir? Mari kita cari tahu misterinya. Itu benar, ini tidak kekurangan uang. Aku di sini untuk barang lelang terakhir. Nona Nalan, jangan bodoh. Semua orang mendesak lagi saat ini. Jelas, tujuan Nalan Wanru untuk membangkitkan antusiasme semua orang telah tercapai. Kalau begitu aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Seperti yang dikatakan semua orang, item lelang berikutnya terkait dengan Gu, dan itu semacam Gu. Nalan Wanru berkata sambil tersenyum. Gu Miaojiang, bukankah itu semua hal yang berbahaya? Kakak, kamu sangat bodoh. Ada banyak jenis Gu, mirip dengan obat, dengan berbagai fungsi dan efek. Ya, semua orang berpikir bahwa Gu digunakan untuk menyakiti orang, karena dalam banyak kasus, beberapa orang dengan niat jahat akan menggunakan beberapa Gu jahat untuk menyakiti orang. Semua orang berbicara sekaligus. Ini benar-benar sekelompok orang yang bodoh dan bodoh, tetapi mereka tidak tahu bahwa seni Gu dari Miaojiang Agung kita penuh dengan hal-hal aneh dan keajaiban yang tak tertandingi. Itu telah diturunkan selama ribuan tahun dan sangat luas dan mendalam. Pada saat ini, Yue Nanyin yang berada di samping berbicara, dan dia sedikit menghina saat ini. Barang-barang yang akan kami lelang selanjutnya, Anda mungkin pernah mendengarnya kurang lebih, dan barang-barang itu cukup terkenal di Miaojiang Agung kita. Nalan Wanru berkata lagi, pada saat ini, ada suara mendesak lainnya di tempat kejadian. Karena semua orang sangat bersemangat, aku tidak akan menahan diri. Item lelang kita hari ini memiliki nama lain, disebut Little Longevity Gu. Kamu belum pernah mendengar tentang Little Longevity Gu, tetapi kamu pasti pernah mendengar tentang Longevity Gu, kan? Nalan Wanru berkata sambil tersenyum. Begitu Nalan Wanru mengatakan ini, ada keributan lain di tempat kejadian. Jelas, banyak orang di tempat kejadian tahu apa itu Longevity Gu. Gu umur panjang harta karun tertinggi Miaojiang. Seseorang berseru. Apa umur panjang Gu?
Apa asal-usul Gu umur panjang ini? Beberapa orang yang bodoh bertanya dengan mendesak, Gu kecil umur panjang ini adalah barang lelang terakhir, dan juga barang lelang terakhir, jadi pasti memiliki latar belakang yang sangat besar. Gu umur panjang, harta paling berharga di Miaojiang, disimpan di sekte terbesar di Miaojiang, dan telah diwariskan selama ribuan tahun. Dikabarkan bahwa Gu umur panjang dapat membawa hidup dan mati, daging dan tulang, dan juga bisa memperpanjang hidup manusia. Dikabarkan bahwa orang yang telah menggunakan umur panjang Gu dapat keabadian. Orang dalam diperkenalkan. Abadi. Bukankah ini ramuan keabadian yang sangat dicari Qin Shi Huang? Apakah benar-benar ada keberadaan magis seperti itu di dunia ini? Ngomong-ngomong, apakah rumor ini benar? Ini terlalu menakjubkan. Sudah diturunkan selama ribuan tahun, dan kamu bisa hidup selamanya. Semua orang sangat terkejut. Lagi pula, hal-hal seperti keabadian paling banyak dapat dilihat dalam novel. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin ada obat mujarab seperti itu? Catatan, Gu adalah sejenis serangga beracun yang dibesarkan secara artifisial. Taruh beberapa serangga beracun dari berbagai jenis umumnya dikenal sebagai baidu di pot tanah liat atau altar, buat mereka menggigit dan membunuh satu sama lain, dan melahap mayat. Serangga beracun terakhir yang bertahan hidup disebut Gu, dan dipercaya memiliki efek magis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.